Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gutomo. Selamat siang. Oke. Bagaimana Pak Omo kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Kali ini obrolan kita ini tentang alat bantu dengar, Pak. Nah, alat bantu dengar itu kan seperti yang kita tahu ya, bahwa bagaimana sih anak itu bisa mendengar dengan baik dengan ABD-nya gitu. Harus gimana gitu Pak dengan ABD supaya anak itu bisa mendengar dengan jelas, mendengar dengan jernih gitu. Apa yang harus kita lakukan saat anak kita memakai ABD supaya input suaranya itu bagus gitu Pak? Jadi kita tahu bahwa ABD seperti ini Bu Iva ya. Ini saya ambil contoh begitu ya. Bahwa ini adalah alat elektronik yang dia memang akan berfungsi kalau sesuai dengan kebutuhan anaknya. Ya, dasarnya utamanya adalah itu. Sehingga pertama yang harus dilakukan adalah satu, harus melakukan pemeriksaan pendengaran yang sesuai. Ya. Kemudian bisa diketahui alat bantu dengarnya yang mana yang sesuai. Yang kedua, alat bantu dengar ini akan diprogram atau istilahnya di fitting gitu ya. Kalau yang color implant juga harus di mapping gitu ya, sehingga alat ini berfungsi sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Karena setiap pemakai pasti akan berbeda kebutuhannya begitu ya. Nah, kemudian pada saat alat ini sudah dipakaikan tetap harus dimonitor. Ya. Dimonitor itu dia harus pakai alat bantu dengar, bagaimana pemakaiannya. Kemudian apakah fitting atau programnya tadi sudah sesuai atau belum. Ini harus dilakukan reguler atau periodik ya, bertahap. Bertahap ya Pak ya. Sehingga akan diketahui apakah memang alat bantu dengar ini fitting atau program yang sudah dipasangkan itu sesuai dengan kebutuhan anak. Sehingga perlu dilakukan misalnya pemeriksaan FFT atau free field test, atau ada yang mengatakan tes audiometri di dalam sound booth gitu ya. Sehingga kita tahu pada saat anak ini menggunakan alat bantu dengarnya ini itu terbantu seberapa bagus. Apa saja yang tidak bagus, misalnya tadi dikatakan Bu Iva supaya bagus, maksudnya yang bagus ini apa gitu ya. Apakah hanya dengar atau nanti pada tahap berikutnya mengucapkannya juga akan sesuai gitu. Benar. Karena berbeda ya, karena katakanlah misalnya kalau anak hanya mampu mendengar suara diketukan begini saja, iya, Pak. Itu akan berbeda dengan kalau dia bisa mendengar semua unsur bicara. Di ini ya Pak ya, di area bicara gitu ya. Kita targetnya ke situ ya, minimal ya. Minimal itu kita masuk di dalam area bicara atau speech area itu. Kalau kita biasa lihat itu diagram komparasi pendengaran itu ya, audiogram itu. Nah, itu kita masih di situ. Tetapi tetap saja kita kembali, karena teknologi itu semakin maju. Ada yang mengatakan misalnya kalau sekarang kan teknologi alat bantu dengar hearing aid gitu itu sudah banyak dikenal orang dengan istilah digital. Ada pembagi frekuensi atau channel yang biasa mereka kenal. Channelnya berapa? Semakin banyak akan semakin bagus, belum tentu juga. Belum tentu ya Pak ya. Itu ya, saya kira semakin bagus banyak channelnya akan semakin dengernya semakin bagus gitu Pak. Harusnya seperti itu. Harusnya. Namun tidak menjadi seperti itu atau tidak menjadi bagus seperti yang diharapkan, manakala semua tahapannya itu tidak dilalui dengan baik. Tidak sesuai tahapan gitu ya Pak ya. Jadi artinya misalnya begini, ketika anak itu pakai baru, beli, dipasangkan, kemudian setelah dipasangkan tanpa dimonitor, tanpa di fitting gitu ya. Sudah di fitting pasti. Tetapi kan anak ini memakai dengan perkembangan usia, perkembangan bicaranya, perkembangan belajarnya begitu ya, kognisinya dan lain sebagainya. Sehingga persepsi suara itu akan berbeda. Benar. Iya, Pak. Nah, sehingga itu juga makanya kenapa kok harus bertahap tadi pemeriksaannya. Mungkin dilakukan secara periode
3 bulan, 6 bulan, 1 tahun misalnya begitu ya. Kita lihat perkembangannya bagaimana. Kalau tidak bagus, yang salah di mana? Nah, itu yang perlu diperbaiki. Oke. Sehingga fitting itu memang perlu dilakukan. Misalnya perubahan, kalau memang ada sebab-sebab yang perlu dilakukan perubahan. Misalnya perkembangannya tidak bagus, begitu ya. Ataupun misalnya dari yang kemarin bisa sekarang menjadi tidak bisa karena alatnya ada masalah misalnya begitu ya. Bukan karena misalnya gangguan pendengaran anaknya ini turun lebih jelek, bukan misalnya, tetapi disebabkan alat bantu dengarnya yang bermasalah misalnya, itu demikian. Atau ada hal-hal misalnya di lingkungan-lingkungan tertentu misalnya. Di situasi ribut, dia tidak bisa sama sekali mendengar dengan baik. Mungkin itu perlu disesuaikan. Ada yang sekarang fasilitas-fasilitas tertentu dari alat bantu dengarnya, baik itu prosesor cochlear implant maupun APD-nya ini, yang mereka memfasilitasi suara-suara yang lebih nyaman bisa didengar di lingkungan yang noise gitu ya, Pak. Ya. Jadi banyak hal sebetulnya yang perlu dievaluasi ya untuk menjadi bagus itu demikian. Tapi kan kalau misalnya gini Pak, kalau ABD itu kan beda ya dengan cochlear implant gitu kan. ABD itu kan itu tadi kita harus melihat dulu tahapannya, karena tujuannya kan di area bicara gitu ya Pak ya. Misalnya kalau kita sudah FFT, kita sudah periodiknya sudah kita ikuti gitu. Tapi dia belum mampu ke area bicara, itu gimana ya Pak? Berarti kita gimana ya cara menanggapinya seperti apa kita yang harus? Sejak awal harusnya sudah bisa diketahui kira-kira dia masuk nggak ke area bicara. Sebuah alat bantu dengar APD ini. Dari apanya Pak kalau seperti itu? Jadi ketika beli itu makanya ada yang alat bantu dengar itu yang dia kategorinya super power, misalnya begitu. Oke. Atau yang katakanlah kapan hari ada yang bilang mega power atau ultra power, apalah namanya itu memang untuk yang sangat berat gangguan pendengaran. Profound kayak gitu ya Pak ya. Nah, kalau tidak, misalnya dia yang lebih ringan lagi berarti gitu ya. Nah, dari situ itu sebetulnya sudah bisa dikira-kira manfaat alat bantu dengar ini sampai seberapa. Oke. Sebetulnya demikian, sehingga kalau memang gangguan pendengaran itu sudah sangat berat, ini juga kita pertanyakan. Artinya dipertanyakan itu kadang-kadang orang mengatakan, lo bisa kok dia dengar, bisa mendeteksi suara. Tetapi untuk komunikasi verbal dengan mendengar, belum tentu semua frekuensi bunyi dia bisa dengar dengan baik. Sehingga tadi diciptakanlah penelitian, melalui penelitian itu, misalnya yang dinamakan cochlear implant dan lain sebagainya, untuk mengatasi kekurangan ini. Saya katakan kekurangan memang ada batasnya. Ada batasnya ya Pak kalau untuk ABD ya. Itu tadi ya area bicara itu yang memang tujuan salah satunya karena kan ini bersifat mengeraskan suara. Saya tidak mengatakan ini tidak bermanfaat ya. Kembali lagi kepada harapan orang tua itu bagaimana. Kalau dia berharap orang tua itu, misalnya saya berharap anak saya hanya bisa begini, mendengar saya puas, ya sudah selesai. Kan begitu. Jadi banyak hal sebetulnya yang harusnya kita evaluasi sebelum melakukan ini, melakukan cochlear implant dan lain sebagainya. Itu ada evaluasi yang harus dilalui, gitu ya. Ya itu evaluasi itu bisa dari tim medis, kemudian audiologis, dokter gitu ya Pak. Gitu ya. Kemudian orang tua ini mau arahnya ini mau kemana, secara psikologis bagaimana perkembangan anaknya sekarang misalnya, gitu ya. Jadi banyak sebetulnya yang harus dilakukan, karena memang katakanlah ini dia tidak terbantu dengan ABD, tidak terbantu. Kemudian dia harus pakai cochlear implant. Ternyata dengan cochlear implant dia tidak bisa menerima benda asing untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Berarti kan pemakaian cochlear implant juga tidak bisa. Benar. Pilihannya apa? Ya kita optimalkan dong dengan ini. Oke. Jadi banyak hal sebetulnya yang harus dievaluasi, dan itu satu tim. Menjadi satu tim ya, tidak hanya. Tidak hanya dari audiologi saja, tapi dari dokter gitu ya Pak Kutomo. Betul sekali.
Oke, wah menarik sekali ini ya. Pak, ini kan supaya kadang-kadang kan orang tua kan nggak paham gitu ya, bukan nggak paham ya, artinya ini alatnya bisa benar-benar fungsional nggak sih, fungsi nggak sih gitu. Nah, cara ceknya untuk ABD itu bagaimana Pak? Pertama kita pastikan bahwa baterainya itu baru. Artinya baru itu tidak kedaluarsa, penyimpanannya itu juga oke ya. Kadang-kadang kita simpan ditaruh aja yang tempat yang lembab, lama-lama juga rusak baterai. Rusak, ya benar. Gitu ya. Iya. Itu. Jadi itu baterainya Pak. Yang kedua, ketika kita pasangkan, kita pastikan bahwa ini nyala atau berbunyi. Oh, ada bunyinya ya Pak ya? Betul. Oh. Misalnya iring itu kalau kita tutup begini kan dia akan selalu bunyi. Kenapa? Feedback kan? Oke, indikasi bahwa ini minimal indikasi bahwa ini nyala. Berfungsi gitu ya? Ya, nyala kan begitu. Oke, ketika kita pasangkan, nah seperti biasanya yang sudah diajarkan di tempat-tempat terapi yang sudah diikuti, itu coba dilakukan link sound. Nah, ini ya, link sound. Jadi link sound itu memang adalah satu satu tools gitu ya, satu tools atau alat yang ukur gitu ya Pak? Yang bisa kita pakai untuk melihat apakah anak itu mendapatkan manfaat dari pemakaian ABD-nya ataupun prosesor color implant-nya. Karena bisa saja meskipun prosesor color implant misalnya mikrofonnya rusak ya dia nggak bunyi, sama aja. Karena ini peralatan elektronik. Nah itu salah satu yang kita bisa paling mudah kita bisa lakukan. Oke. Oke, terima kasih Pak. Hari ini wow, luar biasa tentang ABD. Jadi setidaknya bisa memberikan sedikit pemahaman atau wawasan kepada orang tua yang saat ini mungkin putra-putrinya sedang memakai alat bantu dengar. Terima kasih Pak Gutomo atas waktunya. Semoga ada di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.